saya Hesdin. Nama saya Ivan Saputra. Nama saya Mustafiq Rahman. Dari kelompok 7 ingin membuat tugas mata kuliah multimedia pembelajaran dengan judul Sejarah Lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Pada masa Perang Dunia II, Jepang yang menduduki Indonesia mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan. Sebagai bukti dari janji tersebut, Jepang membentuk sebuah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Tugas dari BPUPKI adalah mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia setelah merdeka. BPUPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di tahun 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh pertama yang menyampaikan pendapatnya adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei di tahun 1945. Ia mengusulkan 5 asas negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, 5 asas tersebut dapat menjadikan dasar yang kuat bagi negara Indonesia yang akan merdeka. Kemudian pada tanggal 31 Mei di tahun 1945, tokoh berikutnya yaitu Soepomo. Soepomo juga menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara yang menjelaskan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menekankan persatuan dan kebersamaan seluruh rakyat. Soepomo mengusulkan dasar negara yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah serta keadilan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni di tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat penting mengenai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 prinsip dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. 5 prinsip tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuk sebuah panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia ini bertugas merumuskan kembali dasar negara dengan menggabungkan berbagai usulan yang telah disampaikan sebelumnya oleh para tokoh bangsa. Panitia 9 terdiri dari 9 tokoh nasional, di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, Abi Koesno, Zokro Soejono, Abdul Hazar Muzakir, dan Alexander Adrians Maramis. Pada tanggal 22 Juni di tahun 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah naskah penting yang disebut Piagam Jakarta. Naskah ini berisi rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Namun, pada saat itu sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus di tahun 1945, dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, keesokan harinya diadakan sidang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sidang tersebut, dilakukan perubahan pada sila pertama agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Kalimat tersebut kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus di tahun 1945, PKI secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di tahun 1945. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara, ideologi bangsa, serta pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian penjelasan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Dari proses tersebut, kita dapat memahami bahwa Pancasila merupakan hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.